Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, apa tuh, atas segala sesuatu pun yang terjadi apa. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama-sama di penghujung tahun Syamsiah ini. Mudah-mudahan Allah berkahi semua pertemuan kita ini dan bisa menambah ilmu kita untuk persiapan kita ke akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, kebetulan pada grup kita ini banyak sekali yang diberi cobaan sakit oleh Allah. Ya. Pertama dulu Pak Dahroni mungkin juga belum sehat. Ya. Terakhir Pak Sukoco, kemudian ada Pak Johansa Nasri juga masih sempat diring, beliau sakit dan jantung, dan Pak Zaini Dahlan. Dan ada lain lagi yang mungkin saya belum dapat beritanya. Mohon nanti Ustadz untuk kita doakan bersama, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dalam satu grup ini, dalam jamaah ini diberi kesembuhan oleh Allah dan kita bisa ngaji bersama lagi bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu, ayah bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pagi ini diberi tema tentang muhasabah. Tentang muhasabah akhir tahun. Sebelum itu saya sampaikan soal muhasabah. Seperti Ayah Mazwar sampaikan tadi, bahwa banyak di antara kita, saudara kita terkena cobaan atau ujian. Bahkan saya ini sudah hari ke-11. Suara ini sudah mulai bagus sekarang. Alhamdulillah. Saya baru hilang hari ini Ustaz. Ala kulli hal, nikmat ya gini. Cobaan atau musibah itu tidak bisa dihindari selama manusia hidup. Saya ulangi, selama kita hidup di dunia ini, yang namanya cobaan, ujian itu akan terus ada. Tidak akan pernah hilang. Kenapa? Allah bilang begini dalam Al-Quran pada surat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menciptakan hidup, menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Dia Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Jadi artinya begini, selama manusia itu hidup, ujian itu akan terus ada. Selama manusia hidup, ujian itu akan terus ada. Ini penting untuk dipahami. Ya. Baik, kemudian di dalam ayat ya, di dalam hadis, dalam satu hadis dikatakan begini. Pada kitab Riyadhus Shalihin nomor 577. Rasul bilang begini. Wa hadhihi al-khutat as-sighar al-a'rad. Wa in akhtau hadha nahashaw hadha wa in akhtau hadha nahashaw hadha. Rawahu Bukhari. Jadi kata Rasulullah membuat garis bentuknya 3 gini, sejajar 3. Lalu Nabi mengatakan, ini ujian hidup. Kenapa dia 3? Wa in akhtau hadza nahasyaw hadza wa in akhtau hadza nahasyaw hadza. Kalau engkau lepas dari ujian ini, maka pasti kau jumpa dengan ujian ini. Kau kelar dengan ujian ini sudah nunggu. Gitu ya. Jadi ujian itu ya akan selalu ada ya. Selama kita hidup. Kenapa? Karena hidup ini memang tempatnya ujian. Jadi kalau orang tidak mau diuji dalam hidup, ya itu aneh. Wong hidup ini ya tempatnya ujian. Ya. Nah, coba deh kita ukur sekarang. Ini kita diuji oleh Allah. Menurut ulama, nah ini menurut ulama. Ya. Orang bersikap terhadap cobaan itu ada 4 macam. Ya, menurut ulama. Yang pertama, ada orang bersikap terhadap ujian itu marah. Ada orang bersikap terhadap ujian itu marah. Ya. Baik marah dengan hatinya, yang tidak pernah berhenti mengeluh dan ngegerutu. Ya. Yang kedua, marah dengan lisannya, ya, dengan berkata yang menimbulkan murkanya Allah, dan marah dengan sikapnya yang kemudian menimbulkan reaksi negatif. Nah, itu namanya marah. Selalu marah dengan ujian itu. Saya kasih contoh ya, orang marah dengan lisan. Ya Allah, saya ini sudah sholat, baca Quran iya, ikut kajian juga. Tapi kenapa ujian tak kunjung reda? Tetangga saya jangankan ngaji, sholat aja enggak, tapi hidupnya happy terus. Nah ini nih, lisan kita bahaya. Itu namanya marah sama Allah. Ada yang bahkan marah itu sampai ditunjukkan dengan fisiknya. Saya kasih contoh. Orang-orang Arab dulu zaman jahiliyah itu, Pak. Kalau ada saudara yang meninggal atau orang yang dia cintai yang meninggal, wah dia ambil pasir, meraung-raung, dia siram ke mukanya. Dia robek kantong bajunya. Itu marah. Yang paling gampang apa? Coba lihat. Cucu Nabi Husain radhiyallahu anhu meninggal. Itu kan takdirnya Allah. Tapi lihat orang Syiah itu marah. Akhirnya apa? Pada setiap Muharram dia sakiti dirinya. Itu namanya marah dengan fisiknya. Nah, coba kita tanya, kita masih marah nggak dengan ujian Allah? Kenapa suara saya habis? Gitu. Kenapa saya sakit? Kenapa saya begini? Gitu.
Nah, ini satu. Yang kedua, orang bersikap terhadap ujian itu sabar. Ya, apa? Sabar. Sabar itu seperti apa? Nah, ini kadang-kadang kita nggak paham nih. Dianggapnya sabar tuh orang ya sudah bisa menerima gitu. Tidak bisa begitu. Ya. Sabar itu apa ya? Menahan diri terhadap musibah yang dihadapi. Ya. Sebenarnya orang yang sabar terhadap cobaan itu, dia merasa tidak mau dengan cobaan itu, tapi dia tidak bereaksi, yang reaksinya itu menimbulkan murkanya Allah. Gitu. Itu sabar namanya. Ya. Dia sebenarnya tidak mau dengan cobaan ini. Dia tidak terima. Tapi dia tidak bereaksi, yang reaksinya itu menimbulkan murkanya Allah. Lisannya ditahan, hatinya ditahan, sikapnya ditahan, sehingga kemudian tidak bereaksi, yang reaksi itu menimbulkan datangnya kemurkaan dari Allah. Nah, itu baru sabar tuh ya namanya. Baru sabar. Jadi sabar tuh bukan yang paling tinggi. Sabar tuh kelasnya baru kedua. Ya. Jadi Ustaz ulangi ya. Sabar itu dia tidak suka dengan musibah. Tidak menyukai kejadian apa yang terjadi. Ya. Tapi dia bisa menahan diri, tidak bereaksi, baik dengan hati, lisan, dan sikapnya, yang reaksi itu menimbulkan datangnya murkanya Allah. Maka ulama mengatakan sabar itu hukumnya wajib. Coba saya tanya deh. Nih, ayah Mas Suar. Kan sekarang serak nih. Terima apa enggak? Enggak terima. Tapi tidak bereaksi. Yang reaksi itu menimbulkan murkanya Allah. Nah, itu sabar namanya. Segitu aja tuh pahalanya udah nggak pakai batas tuh. Baru begitu aja pahalanya udah nggak pakai batas. Kan kata Quran gitu. Nek sabar pahalanya tanpa batas. Coba buka Quran. Surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat 10, Ustaz. Ya. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, hanya orang yang bersabarlah yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Ya kita tidak mau tuh dengan cobaan itu. Kita tidak mau dengan kejadian ini. Tapi kita bisa menahan diri, tidak bereaksi, yang reaksi itu menimbulkan datangnya murka Allah. Nah, itu namanya sabar. Dia memang nggak terima. Oh, siapa sih orang sakit yang mau sakit? Tidak suka tak? Tidak suka, tapi tidak bereaksi. Yang reaksinya itu menimbulkan murkanya Allah. Itu namanya sudah sabar. Dan itu pun pahalanya udah tanpa batas. Insya Allah. Gitu ya. Sabar sama kelakuan anak. Kita nggak terima. Tapi kita nggak bereaksi. Yang reaksi itu menimbulkan murkanya Allah. Gitu. Nah, ada yang lebih tinggi dari sabar. Apa itu? Ridho. Nah, itu lebih tinggi dari sabar. Kalau ridho itu apa? Yaitu seorang merasa lapang hatinya dengan musibah yang menimpa. Dan apa namanya, betul-betul ridho, seakan-akan tidak mendapatkan musibah. Kan ada orang yang kena musibah, tapi Masya Allah tuh orang luar biasa benar itu. Begitu lapang dirinya, seolah-olah nggak ada apa-apa. Wah, itu tingkatnya lebih di atas sabar.
Kalau kata orang Inggris, wangel tenang. Sampai bisa berlapang dada, menerima seolah-olah tidak ada apa-apa. Ya gitu. Ibu ada temannya caci maki ibu, hina ibu gitu ya. Tapi ibu kayak nggak ada apa-apa. Biasa aja. Ya ketemu ya dia tegur, ya dia senyum manis gitu. Kayak nggak ada apa-apa. Oh itu udah rito itu. Wah, kelasnya tinggi. Kira-kira bisa nggak Bunda Muniarti, bisa nggak Bu Murniati, bisa nggak sampai ke tingkat ridho? Angel Ustadz, sabar sih Ustadz ya. Ya Bunda ya. Masya Allah. Luar biasa Islam ini. Nah, yang keempat ada yang lebih tinggi lagi Bun. Bersyukur. Masya Allah. Orang dikasih cobaan dia bersyukur. Yeah. Masya Allah. Sampai ke tingkat bersyukur. Apa maksudnya? Jadi orang ini sudah bisa bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering nggak kita dengar kata-kata Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kan ayat Mas Suar suka buka itu tuh. Tahu nggak kata-kata ini muncul dari Nabi kenapa? Jadi gini, ini kan hadis dari Aisyah ini, ya. Sesuatu yang disukai beliau, walau tidak disukai, itu kata-katanya selalu Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Ini ungkapan apa? Syukur. Ada nggak sih orang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, terhadap cobaan? Itu tinggi banget ya. Sampai ada kata begini, pernah dengar nggak? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala apapun. Masya Allah. Tinggi betul. Tapi kata-kata ini gampang betul keluar dari lisan. Padahal hatinya gak sama. Bilangnya Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatunya. Oh, tapi gondoknya luar biasa. Gondoknya luar biasa. Gimana ya gondoknya? Kenapa orang ini sampai ke tingkat syukur dengan musibah? Karena sesungguhnya dia tahu, dia cerdas, pada setiap kejadian apapun itu ada nilai indah yang sedang Allah persiapkan. Nah, karena itulah dia sampai bersyukur. Ini saya ulangi ya. Orang ini tahu bahwa setiap cobaan, ujian itu ada sesuatu yang indah yang sedang Allah persiapkan. Nah, karenanya lah dia bersyukur. Pernah nggak sampai ke tingkat syukur ya? Pernah atau tidak? Ini ayah Kemas, Pak Dokter, gimana Pak Dokter ya? Sampai nggak kita ke tingkat syukur itu loh ya? Kadang-kadang saya suka merenung diri, ya Allah saya pengen surga kayak sahabat. Tapi jauh banget. Bilal bin Rabah yang bisa menerima apapun itu. Bersyukur atas keadaannya. Mus'ab ibn Umar yang bersyukur terhadap keadaannya. Salman Al-Farisi yang susah bersyukur atas keadaannya. Masya Allah. Kita kurang rezeki dikit aja. Aduh, kenapa begini? Astagfirullah. Surganya kok pengen sama dengan sahabat. Kelakuannya jauh banget saya. Tapi kadang-kadang sih nyampe juga ya. Kalau langsung diperlihatkan ya. Contohnya gini. Kita dapat hadiah. Apa yang sekarang populer? Tapi udah lewat ya tadi malam ya. Final. Final apa itu? Bal-balan. Piala dunia. Gitu ya. Terus dapat hadiah tiket nak Qatar. Wah, hadiah gratis nonton di Qatar.
Ya, kalau orang yang suka, kalau saya sih tidak bakal pergi. Karena kalau saya rugi aja gitu. Kalau jatuh nanti nggak dapat surga masalahnya. Kemudian dia udah dapat tiket gratisan. Nah kata pesawat berangkat jam 7 kemarin. Dia ketiduran. Nah Oma, nyampe bandara lambat. Pergi pesawatnya itu. Marah dia. Habis itu marah, lama-lama dia sabar. Lama-lama bisa sampai syukur loh. Kenapa? Oh ternyata pesawat yang kutumpangi, yang harusnya kutumpangi jatuh. Lalu dia bilang, Alhamdulillah. Gitu. Nah, ini orang sudah cerdas, ada hikmah yang terdapat pada segala sesuatu. Caranya itu sebenarnya adalah kita mesti berpikir baik kepada Allah. Agar sampai musibah itu sampai ke tingkat syukur, caranya adalah selalu berpikir positif kepada Allah. Ya, kan gini ya. Semua takdir, tidak semua takdir, saya ulangi, tidak semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan keinginan kita. Betul enggak? Ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Percayalah bahwa semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Nah, di sini nanti nih kita sampai ke tingkat syukur tuh. Ya, tahu lagi ya. Nih, ayah bunda mohon maaf loh, ayah bunda ya. Pak Ustadz ngajar ngulang gini, pelan-pelan. Gak apa-apa ya bun ya. Ustadznya ini kan kecil, jadi ustadz kecil tuh mesti pelan-pelan bun. Saya tuh kalau sama ayah bunda itu ceramah tuh rasanya kok dosa banget. Makanya saya nggak mau ceramah, saya cuma mau sharing aja. Ya. Jadi tidak semua takdir yang Allah timpakan kepada kita itu sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tapi percayalah bahwa semua takdir yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Ya. Nah, artinya kalau mau sampai ke tingkat itu gimana? Mesti berpikir positif terus kepada Allah. Makanya kenapa ada ayat dalam Quran surat Al-Baqarah 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Monggo. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Terus Allah? Oh ya. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Justru endingnya di sini ya. Iya, iya. Apa kata Allah? Nih, diwajibkan atas kamu berperang. Perang tuh enggak mesti perang itu loh ya. Saya menyebutnya gini. Manusia ini dalam dirinya punya dua potensi ya. Ada nafsu, ada nurani kan? Kalau kata orang kampung saya itu, ini terjadi pertempuran abadi antara nafsu dengan hati. All time confrontation gitu ya. Ada pertempuran abadi dalam hati yang tak pernah selesai antara nafsu dengan hati. Nah, kata Allah, kamu nggak suka tuh berperang itu. Tapi Allah bilang apa? Boleh jadi yang kamu nggak suka itu jangan-jangan itu yang terbaik loh untukmu. Dan boleh jadi yang kau senang banget, kau suka, malah jangan-jangan nggak baik. Lalu di ujung ayatnya apa? Allah bilang, Allah itu maha tahu yang terbaik buat kamu nggak tahu yang terbaik buat dirimu sendiri. Maka kalau gitu, ya udah kita mikir positif aja kepada Allah. Iya kan? Enak tuh. Insya Allah. Intinya gini ya. Intinya, apapun yang Allah timpakan kepada saya, kepada kita, itu bukan karena Allah zalim. Bukan karena Allah zalim.
Karena Allah tuh nggak pernah zalim sama kita. Iya tak? Coba renungkan Quran. Surat 10 ayat 44. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. 10:44. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, Allah tuh nggak pernah zalim kepada hambanya sedikit pun. Tapi hambanya lah yang mendolimi dirinya sendiri. Jadi kita tuh yang buat kita gini. Ya. Nah, makanya tadi gimana? Orang yang paling tinggi dengan ujian itu sampai ke tingkat syukur. Karena dia tahu bahwa setiap cobaan itu ada sesuatu yang indah yang sedang Allah persiapkan. Masya Allah. Buktinya apa ya? Buktinya kan gini ya. Ada orang tuh ya, hidupnya nikmat terus, senang terus. Ngono ya? Biasanya malah lari dari Allah ya. Jangankan ikut ngaji, sholatnya enggak. Menek sholat ya secukupnya aja lah. Gitu kan. Jadi ada orang itu apa ya yang kalau justru dikasih cobaan itu malah cari Allah gitu. Dicoba malah cari Allah. Itu kan yang keren kan? Dicoba malah cari Allah. Diuji malah mendekat. Ada orang yang dengan segala macam kenikmatan yang dia dapat, dia justru lari dari Allah. Ada nggak yang gitu ya? Dikasih cobaan, dia dekat sama Allah. Dikasih nikmat, dia lari dari Allah. Ada enggak? Ini orang kalau sudah sampai bersyukur terhadap cobaan, dengan cobaan itu dia dekat betul kepada Allah. Surat apa itu? Surat 41 ayat 51. Surat 41 ayat 51 itu ya, Allah Ta'ala berfirman begini. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Monggo. 41 berapa Ustaz? Ayat 51. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Nah, ternyata ada banyak orang yang dapat ujian itu malah deket sama Allah. Ya kan? Nah ini kalau ujian itu sudah sampai, cara dia bersikap itu sudah sampai pada tingkat syukur. Ya, saya ulangi ya. Orang dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, satu marah. Sehingga kemarahannya menimbulkan reaksi yang tidak baik, lalu kemudian mendatangkan murkanya Allah. Yang kedua, ada orang yang dicoba oleh Allah, dia sabar. Dia nggak suka, tapi dia nggak bereaksi yang menimbulkan datangnya murka Allah. Yang ketiga, dia ridho terhadap cobaan, seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa gitu. Dia bisa berlapang dada menerima. Yang keempat, yang paling tinggi, dia bersyukur tuh atas cobaan itu. Ya. Dia bersyukur atas cobaan itu. Ya. Nah ini berat apa susah? Berat apa susah, Bun? Berat ya, sampai ke tingkat bersyukur, sabar aja deh dulu deh. Nanti mungkin jadi ridho gitu. Lama-lama jadi bersyukur. Karena orang tuh kalau sudah bersyukur terhadap cobaan Allah, cobaan itu jadiin orang ini lempeng aja. Ya. Quran surat 64 ayat 11.
Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nah, 64:11. ya, Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali izin Allah. Siapa orang beriman? Orang beriman itu ketika mendapati musibah, maka musibah itu jadi petunjuk buat hatinya. Nah, ini penting. Ustadz, gimana caranya biar musibah itu sampai kita ridho? Paling nggak sabar sih, sampai ke ridho, terus sampai kepada bersyukur atas musibah itu. Gimana caranya tuh? Gimana caranya ya? Insya Allah. Nih saya ngaji sama ayah bunda ini. Sebenarnya saya yang dapat macam-macam. Kalau saya transfer knowledge, transfer pengetahuan. Tapi saya dapat pendidikan dari ayah bunda ini. Yang selalu berpikir itu saya, nanti saya kalau sudah sepuh kayak ayah bunda itu, masih kayak ayah bunda nggak gitu. Yang 5:30 depan laptop, mau kajian, Masya Allah. Iya, itu kadang-kadang iri loh saya pun. Jujur aja, demi Allah saya iri. Banyak anak-anak muda kajian malam aja nggak ikut ya. Ini coba, Masya Allah. Iya. Ya, saya cuma transfer knowledge ya, Bun. Gimana caranya agar kita bisa sampai bersabar, sampai ridho, sampai bersyukur tuh terhadap ujian. Nah, kata ulama gini ya. Yang pertama, kita mesti tahu. Ini biar kita sabar, ridho, dan bersyukur terhadap cobaan. Kita tuh mesti tahu, kita mesti sadar bahwa semua apapun yang terjadi kepada kita itu merupakan ketentuan Allah. Nah itu dulu tuh. Jadi saya bilang ya, kita mesti sadar, kita mesti tahu bahwa semua yang terjadi ini adalah ketentuan dari Allah. Coba, siapa yang bisa melawan ketentuan Allah? Tidak ada, tak? Gitu. Nah ini Allah jelasin tuh dalam Quran tuh. Surat Al-Hadid. Surat 57 ayat 22 sampai 23. Bunyinya begini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat 57 ayat 22-23. Setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Masya Allah. Coba kita renungkan. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa diri kalian. Kecuali semuanya sudah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sebelum terjadi. Sungguh yang demikian itu mudah.
Kenapa Allah kasih tahu? Agar engkau tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu, dan engkau tidak terlalu senang dengan apa yang kau raih. Allah nggak suka orang-orang yang melampaui batas. Tuh, gitu ya Bunda ya? Insya Allah. Jadi agar kita bisa apa tadi ya? Sabar. Agar kita bisa apa ya? Ridho. Agar kita bisa apa ya? Bersyukur. Jadi kita mesti tahu semua yang Allah tetapkan kepada kita itu sudah takdir. Nanti nih enaknya begini ya. Kalau sudah paham itu kita nggak nyalain siapapun. Bahkan nggak nyalain diri sendiri gitu loh. Iya kan? Contoh nih, ada orang sakit tapi nyalain orang. Bahkan nyalain juga dirinya sendiri. Apa katanya? Waduh, saya kena COVID. Oh, gara-gara ketemu bapak itu loh kemarin. Nah, kan? Bahaya tuh. Nah, suaraku gini. Wah, itu loh aku kemarin. Minum es. Ngombe es gitu. Padahal ya mau gimana pun takdirnya hari itu ngono. Kayak gitu. Kemudian jadi bahan evaluasi ke depan, iya. Tapi tidak boleh disesali karena memang takdirnya kayak gitu. Yang lebih parah tuh kan gini ya. Waduh, coba saya dulu nikahnya bukan yang ini dengan yang eno. Mungkin gak gini. Nah, itu kan repot itu sudah. Ya. Ya. Masya Allah. Makanya kenapa ada hadis mengatakan begini nih. Wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'alah fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi, jika engkau ditimpa sesuatu yang enggak nyaman, enggak enak, cobaan, fala taqul, jangan pernah kau bicara lau inni fa'altu kadza wa kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan ini dan ini, mungkin ini tidak terjadi. Hati-hati itu. Walakin kul qadarullah. Tapi katakanlah ini sudah takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan Allah berkehendak dengan apa yang diinginkan. Fa inna law taftahu amali syaitan. Karena kata seandainya itu membuka peluang setan merusak pikiran dan iman kita nanti. Takdir ya. Wah, orang tuh nek percaya takdir. Orang itu nek meresapi takdir. Sesuatu warna yang merah bisa jadi hijau ya. Yang enggak enak itu jadi nikmat. Tak kasih contoh. Nih, contohnya saya tak kasih contoh orang yang paling keren namanya. Pak Hengki. Pak Hengki. Ya, Brahmantio, Masya Allah. Anak tanya ya, jawabnya mesti jujur loh ya. Ini gak jujur kata ayam Maswar masuk neraka. Gini ya, ayah naik mobil sama istri berdua. Sampai di persimpangan. Ada ke kiri, ada ke kanan. Tapi dua-duanya bisa jalan. Ayah bilang kita lewat kiri. Kata istri lewat kanan saja. Ya sudahlah, ayah ngalah. Akhirnya ikut yang istri mau lewat kanan. Macet total. Ada tabrakan. Jujur ya, apa yang ayah omong ke istri? Makanya kata ayah juga harusnya ke kiri. Nah, itu lagi ngaji udah paling lembut tuh. Karena lagi ngaji itu kata-kata sudah paling lembut tuh ya. Wah, kalau nggak lagi ngaji tuh kan udah dibilang kiri aja ke kanan kayak gini tuh. Salah. Itu di mobil, oh gak enak tenan yuk. Sampai nyampe udah bukan ditambah cepet tambah lama yuk. Nah, gitu kan. Tapi ini ayah memahami ini apa yang disampaikan hari ini. Ini takdirnya Allah, ini ketentuan Allah. Saat salah ke kanan istri bilang, maaf ya,
Ternyata macet total. Ayah bilang apa? Dah usah gitu deh. Allah sudah menakdirkan hari ini dari Lauhul Mahfuz akan terjadi seperti ini. Masya Allah. Enak kan kalau orang percaya takdir tak? Nikmat atau tidak? Wah, Ustadz itu adanya cuma di pengajian, Pak Ustadz. Betul, betul. Betul lagi. Enggak ya. Orang kalau ngerti takdir begitu ya. Wah, Masya Allah. kami itu di Saudi itu biasa itu ya. Jadi kalau bilang sama istrinya, ya mungkin bahasa Indonesia lah. Mungkin Allah memberi waktu lebih banyak untuk kita bercengkerama berdua. Masya Allah. Nikmatnya ya. Teori Pak Ustadz. Pak Ustadznya sendiri gak yakin sama awake dhewe. Teori. Tapi itulah orang kalau paham takdir. Nah, jadi yang kedua, agar ujian itu kita bisa sabar, ridho, dan bersyukur, itu dulu yang harus dipahami. Kita mesti ngerti bahwa semua kejadian itu ketentuan Allah. Dan karenanya lah kita mesti yakin, percaya, masukkan ke dalam hati. Memang tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan ekspektasi kita, tapi percayalah bahwa takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena Allah nggak pernah dolim sama kita. Satu. Yang kedua, ini penting juga nih. Ini mohon maaf nih, karena tadi kajiannya diawali dari keluhan, Mas. Banyak yang sakit. Yang kedua, kalau kita diuji, sakit, musibah, cobaan. Nih, coba kita pikir. Musibah, cobaan itu sebenarnya Allah ingin menguji tingkat kekuatan iman kita. Nah, gitu. Allah ingin menguji apa? Tingkat kekuatan iman kita. Betul ya? Wah, semua orang bisa ngomong loh. Oh, saya kuat, saya kuat, saya kuat. Kalau belum dicoba. Kalau udah dicoba masih kuat apa enggak? Saya bisa, saya bisa. Benar-benar bisa apa enggak? Ya tak? Mana dalilnya Ustaz? Kalau cobaan yang Allah kasih itu untuk ngukur. Nih, ayam azwar sekarang sedang serak, radang. Ini Allah ukur nih. Kajian liburin apa enggak? Masih mau baca terjemah Quran apa enggak? Ini diuji oleh Allah kuat apa enggak? Gitu loh. Kan orang pusing sedikit aja. Aduh, tolong ganti ini ya. Nggak bisa. Mimpin jadi host pengajian. Nah, kan ada aja gitu. Nah, ini lagi diuji nih sama Allah nih. Ini kuat apa enggak? Gitu. Kalau soal diuji ngantuk apa enggak, mah semuanya ya. Yang penting buka dulu. Laptopnya buka dulu ya. Persoalan nanti sambil ngantuk-ngantuk itu persoalan berbeda itu. Yang penting kemauannya sudah ada gitu. Jangan kalah selimutnya dikencengin terus laptopnya nggak nyala gitu. Walaupun ada juga laptopnya nyala sambil tidur gitu ya. Tapi bukan di sini, di jauh itu. Itu kajian anak muda. Kalau orang-orang sepunda. Dalilnya mana Ustaz? Kalau ujian itu untuk mengukur iman kita, surat 29 Al-Ankabut. Ya, ayat 2 dan 3. Allah bilang begini. Surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Surat Al-Ankabut 29 ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ayat 3. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka mereka pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Agak miss tuh terjemahannya ya. Jadi yang pas tuh gini. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan saya telah beriman, padahal belum diuji?
Nah, yang ketiga itu yang yang ayat 3-nya. Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Sebelum mereka. Ya. Dan Allah tahu siapa yang imannya dusta, siapa yang benar. Bukan mereka yang tahu, tapi Allah tahu siapa yang imannya dusta, siapa yang imannya benar. Dari mana diketahui? Ya dari cobaan itu, dari ujian itu. Nah, maka semua orang bisa teriak kuat, tapi kuat benar apa enggak? Gitu. Nah, diketahuinya dari situ. Ya. Wong ada orang baru pusing sedikit aja udah nggak mau ke masjid. Ya. Itu mereka tidak sanggup namanya dengan cobaan dan ujian. Padahal, nah ini ada padahal nih. Ujian yang Allah berikan kepada hamba itu kan sebenarnya bentuk cinta yang sedang Allah perlihatkan. Ya, ini orang kalau sudah sampai ridho tuh begitu. Sampai syukur. Jadi gini, sesungguhnya ujian yang Allah timpakan kepada hambanya itu adalah bentuk cinta dan sayangnya. Kalau bahasa sederhana saya sedang begini, saya bilang, kalau kita diuji itu sebenarnya kita sedang didekap oleh Allah dengan cinta dan sayang. Kalau Allah nggak cinta, nggak sayang, Allah biarin. Ini analoginya gini ya, analoginya. Ayah bunda punya putra putri. Ya tak? Terus putra putrinya ini rada nakal. Nggak nakal, rada nakal. Kita peringatin nggak? Kita nasehatin nggak? Iya. Kita peringatkan, kita nasihati. Pertanyaannya, kalau kita nasihati dia, kita peringatkan dia, apakah kita nggak sayang? Justru kita sedang memperlihatkan sayang kita kepada anak kita. Kalau kita nggak sayang, mungkin kita cuekin, biarin aja lah mau dia. Nah, ketika Allah uji kita, itu sebenarnya Allah sedang mendekap kita dengan cinta dan sayang. Makanya saya nggak ngerti kalau ada orang marah dengan cobaan dan ujian yang Allah kasih. Padahal ujian dan cobaan yang sedang Allah timpakan itu adalah bentuk dekapan dan cinta serta sayang Allah kepada kita. Ya, seperti apa dalilnya? Nih kata Rasul. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sungguh kata Rasul, besarnya pahala yang kau dapatkan berbanding lurus dengan besarnya cobaan yang kau hadapi. Ini kayak ngaji nih bunda. Bunda makin ngantuk, ngaji ini makin besar pahalanya bunda. Ada cobaannya makin besar. Nih, ngaji jam segini sama ngaji dengan nanti jam 10, besaran sekarang pahalanya. Pak, karena ngaji jam 10 nggak ngantuk. Kalau ngaji jam 5:30, nah itu ngantuk. Saya ini ada 2 pengajian. Yang ngajinya itu 5:30 pagi. Yang pertama, kajian Husnul Khotimah ini sebulan sekali. Yang kedua, setiap hari Rabu tafsir. Dosen-dosen IPB. Itu pagi. Setiap hari Rabu lagi. Belajar tafsir. Saya membayangkan, ya Allah, sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya ini, cobaan ngaji jam segini itu kan luar biasa. Belum siap-siap yang mau kerja, mau ini, tapi masih sempat ngaji. Kalau ayah mungkin sudah tidak kerja ya, sudah menikmati hidup lah. Masya Allah. Tapi jam segini tuh jam-jamnya ngantuk, apalagi kalau malam tidak bisa tidur. Gitu ya. Baik. Jadi kata Rasul, sungguh besarnya pahala yang kau dapat berbanding lurus dengan cobaan yang kau hadapi. Lalu Rasul berkata, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah uji hamba itu. Ya. Allah uji hamba itu. Jika hamba itu ridho dengan ujian Allah, maka Allah pun ridho kepadanya.
Jika hamba itu marah dengan ujian Allah, Allah pun marah kepadanya. Tuh. Udah ridho aja. Kalau Allah ridho kan jalannya dikasih. Tuh, caranya ya biar nyampe, biar sabar, biar ridho, biar bersyukur terus terhadap ujian. Yang kedua, kita masih tahu, oh iya ya, Allah uji saya, Allah ingin ukur tingkat kekuatan iman saya. Kalau gitu, saya akan tunjukkan kepada Allah bahwa iman saya bukan abal-abal. Gitu. Sama dengan kita menunjukkan di sekolah. Kita tunjukin pada Allah. Kan sebenarnya ya, bukan soal cobaannya besar apa enggak kan ya? Betul nggak sih? Sebenarnya kan bukan soal besar cobaannya atau tidak. Tapi sesungguhnya adalah apa? Kemampuan kita mampu apa enggak. Angin, katanya pohon makin tinggi, anginnya makin kencang. Pohon makin pendek, anginnya makin lemah. Kayak gitu. Sebenarnya kan bukan soal anginnya yang kencang atau tidak. Tapi persoalannya adalah akarnya kuat apa enggak. Gitu. Mau sekencang apapun anginnya, kalau akarnya kuat, nggak roboh tuh pohon. Mau selemah apapun anginnya, kalau akarnya lemah, ya pohon itu tumbang. Begitulah cobaan itu. Mau sebesar apapun cobaannya, jika kekuatan iman dan ilmunya kuat, nggak buat orang tuh tumbang. Mau sekecil apapun cobaannya, kalau iman dan ilmunya tidak kuat, ya tumbang. Banyak orang, ya Allah cobanya besar banget. Tapi ke orang tuh tenang, Masya Allah. Karena dia punya kekuatan iman dan ilmu, akarnya kuat. Ada orang ujiannya kecil, tapi kayak dia aja yang dapat ujian. Orang lain enggak lah pokoknya. Pokoknya udah kayak terpuruk habis. Ujung-ujungnya rasanya gue mau mati aja. Gue gak kuat. Padahal ujiannya kecil gitu. Karena iman dan ilmunya enggak kuat. Satu hal yang sama ya. Menimpa dua orang berbeda, dengan kapasitas iman dan ilmu berbeda, maka akan menimbulkan reaksi berbeda. Ada orang sama cobaannya, ngeluh terus. Ada orang yang diuji oleh Allah, dia nggak ngeluh, malah kelihatan kayak happy, tenang, gitu ya. Karena orang tuh kalau sering mengeluh, lupa tuh caranya bersyukur. Kalau sering dia bersyukur, lupa caranya ngeluh. Udah bersyukur aja yang banyak. Sampai kita lupa tuh nggak ngerti cara ngeluh. Apa yang mau dikeluhin? Wong semuanya dikasih sama Allah banyak banget. Nah, ini yang ketiga sekarang nih. Yang ketiga nih. Caranya gimana nih? Biar kita sabar, biar kita ridho, biar kita bersyukur. Yang ketiga, ayo deh. Kita mesti tahu bahwa di balik cobaan, musibah yang Allah kasih, jauh lebih banyak nikmat yang Allah kasih. Wah, kita bisa sabar gitu. Ya, ridho nanti. Dan bersyukur. Tak ulangi ya. Ya, tak ulangi. Di balik cobaan, musibah yang Allah timpakan kepada kita, ternyata jauh lebih banyak nikmat yang Allah kasih sama kita. Jauh lebih banyak. Jelas, ayah bunda? Coba deh. Ya Mas War. Sebulan ini, sebulan tuh 30 hari ya? Sebulan 30 hari. Berapa hari sakit ya? Udah 7 hari, Ustaz. 7 hari. Insya Allah akhir lah ya. Insya Allah. Dari sebulan masih ada 20 hari lebih loh ya. Ya. Nikmat yang Allah kasih. Iya tak? Ya. Insya Allah. Sakitnya dikit, ngeluhnya oke. Nikmatnya banyak. Lupa. Kenapa kita sering begitu? Ya itu tadi. Karena kita kalau dikasih nikmat suka lupa tuh.
Kalau dikasih ujian, ingat terus. Makanya nikmat yang banyak terasa sedikit, cobaan yang dikit terasa banyak. Kita nggak sabar nggak sadar jadi kufur nikmat. Ya, jadi kalau kita mau sabar, mau ridho, mau bersyukur, ayo deh ingat deh. Apa itu? Di balik cobaan yang Allah timpakan kepada saya, ternyata jauh lebih banyak nikmat yang saya dapatkan dari Allah. Mana dalilnya, Ustaz? Surat 14 ayat 34. Surah 14 ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah menganugerahkan semua yang kamu minta. Bahkan yang kita nggak minta ya. Lalu Allah bilang apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung tuh nikmat yang Allah kasih, nggak bisa. Banyak banget. Lalu ujungnya apa kata Allah? Tapi kebanyakan manusia itu zalim. Dan kebanyakan manusia itu ingkar sama nikmat Allah. Zalim, nggak mau bersyukur. Nah, apapun yang kamu minta, Allah kasih. Dan jika kalian mau menghitung nikmat Allah, nggak kehitung. Tapi kebanyakan manusia zalim, lagi ingkar. Nggak mau bersyukur sama Allah. Yang diingat cobaan dan ujian, nikmatnya dia lupa. Makanya nikmat yang banyak terasa sedikit, cobaan yang dikit terasa banyak. Kita nggak sadar kita kufur nikmat. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim lagi ingkar. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Caranya lain gimana Pak Ustadz? Agar kita bisa sabar, ridho, bersyukur gitu ya. Boleh tambah satu lagi nggak ya? Ya, boleh Ustaz. Satu aja nih, satu. Coba renungkan deh. Agar kita bisa sabar, ridho, dan bersyukur. Ingat baik-baik yang saya start sampai. Kita semua pengen masuk surga. Surga itu tidak didapati tanpa cobaan dan ujian. Kita semua pengen dapat surga. Tahu enggak kita bahwa surga itu tidak akan pernah bisa kita raih tanpa cobaan dan ujian? Tidak bisa. Mana dalilnya? Quran surat Al-Baqarah 214. Monggo. Dua 14. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang cobaan kepada kalian? Sebagaimana menimpa orang-orang terdahulu. Mereka ditimpa kemelaratan, kesulitan, kesusahan. Nah itu. Jadi agar kita bisa sabar, ridho,
dan bersyukur. Oh iya, untuk dapat surga itu melalui proses cobaan. Apa-apa deh, yang penting dapat surga. Gitu. Bayangin Kan surganya aja, Ustaz. kenapa ya? Dibayangin surganya aja ya biar tenang. Ada kisah di zaman Nabi, dituturkan oleh Atha bin Yasar. Beliau dapat cerita dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas kepada Atha, ala urika imra'atun min ahlil jannah. Atha, mau nggak kamu kasih tahu tentang seorang perempuan yang akan menjadi penghuni surga? Kata sahabat Atha, qultu bala. Iya, saya pengen tahu. Lalu Ibnu Abbas bercerita kepada dia, hiya imra'atun as-sauda. Wanita itu adalah wanita berkulit hitam. Loh, kok bisa? Lalu Ibnu Abbas cerita, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu perempuan kulit hitam itu datang kepada Nabi. Faqalat, dia curhat sama Nabi. Curhatannya begini, inni usra wa inni atakasyaf. Ya Rasulullah, aku perempuan yang sedang mengidap penyakit epilepsi dan kata beliau, kalau penyakit itu kambuh, auratku kelihatan, pakaianku tersingkap. Lalu dia merengek kepada Rasulullah, fad'ullah ta'ala li. Kalau gitu tolong doakan dong kepada Allah ya Rasulullah, agar aku diberi kesembuhan. Nabi memberikan opsi. Apa kata Nabi? Yang pertama, in syi'ti soberti walakil jannah. Saudariku, kalau engkau mau, kau sabar dengan ujianmu ini. Surga nunggu kamu. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala yu'afiyat. Yang kedua, kalau kamu mau, saya doain sama Allah. Semoga Allah memberi kesembuhan. Apa kata perempuan tadi? Faqalat asbiru. Kalau gitu saya milih sabar aja nggak ya Rasulullah. Ngapain deh saya diuji di dunia ya Rasulullah. Kalau ujian itu akan mengantarkan saya ke dalam surganya Allah. Ini milih sabar aja dia ya Rasulullah. Masya Allah. Itu sudah sampai ke tingkat apa itu? Sabar, ridho, Syukur. Baik, udah jam 6:30. Ya, lewat. Mudah-mudahan manfaat yang Ustaz sampaikan. Ini muhasabahnya belum nanti lah ya. Iya, Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo silakan. Baik Ustaz, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan mau memperdalam lagi. Kita masih punya waktu 20 menit. Silakan. Itu udah ada resen Pak Engki pertama nih Ustaz. Silakan Pak Engki. Yanmir dulu. Saya Ustaz. Pak Engki dulu ya Pak Syukur. Silakan Pak. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, terus terang ini kajian benar-benar memberikan menyadarkan saya Ustadz bahwa ternyata dari penjelasan yang Ustadz sampaikan kita mungkin harus senang kalau mendapat ujian dari Allah. Itu Pak kesimpulan saya Ustadz. Mohon diberikan bimbingannya Ustadz. Jadi kita harus senang dengan ujian yang Allah berikan. Itu tingkatnya supaya dapat surganya Allah. Masya Allah. Saya udah bisa menyimpulkan sendiri. Mudah-mudahan kita sampai ke tingkat itu. Tapi setidak-tidaknya bersikap terhadap ujian yang nggak usah marah. Itu aja dulu. Kalau bisa di atasnya itu yaitu sabar. Sabar itu kita sebenarnya nggak mau, tapi kita nggak bereaksi, yang reaksi itu menimbulkan murkanya Allah. Itu aja pahalanya udah nggak pakai batas. Nah, yang kedua, kita mesti ridho. Ridho itu bisa menerima seolah-olah tidak dapat cobaan. Wah itu angel. Yang terakhir sampai ke tingkat syukur, kita berterima kasih terhadap cobaan karena cobaan itu membawa kita lebih dekat dengan Allah. Caranya yang tadi saya sudah sampaikan. Wah, ya. Keren itu ya. Insya Allah. Sabar aja deh dulu deh. Sabar aja. Ya. Kata ulama, as-sabru kas-sabri murrun fi madaqati walakin ahla awaqib. Pahit sekali seperti buah yang paling pahit, tapi hasil dari sabar jauh lebih manis daripada madu. Nek gak sabar cepat ngambil keputusan ambruk. Nek sabar nanti akan metik buah yang manis, insyaallah. Mangga itu jangan baru berbuah langsung dipetik karena nggak sabar rasanya asam. Tunggulah
kita bersabar sampai kita petik dengan rasa yang manis dan lezat. Insyaallah. Insyaallah. Ya, Baik. jazakallah Ustaz. Wa jazakallah khair. Baik, Ustaz. Terima kasih. Silakan Pak Syukur yang kedua. Terima kasih Pak Ustadz. Setelah mendapatkan pelajaran tentang sabar ini dari Ustadz tadi, bagaimana kalau seorang diuji sakit itu, apakah dia itu sebaiknya berdoa untuk kesembuhan atau diterima saja sabar? Karena sabar itu tadi pahalanya sangat tidak terbatas lagi. Jadi seyogianya seperti apa? Ini tentu sekaligus juga mungkin untuk mengukur dari tingkat keimanan seseorang. Terima kasih Pak Ustaz. Ayah yang semoga Allah senantiasa beri rahmat, beri cinta, beri kasih dan kesehatan. Begini ya, bukan berarti orang bersabar itu menengahi, diem aja gitu loh ya. Nah Rasulullah kan mengatakan begini, kata Rasul, tadawaw fa innallaha ta'ala lam yaj'al da'an la wada'a lahu shifa illa da'in wahid al-haram. Yang bilang berobat kalian, karena Allah nggak kasih penyakit kecuali ada obatnya, kecuali satu penyakit tuh nggak bisa diobati, artinya nggak bisa jadi muda gitu orang sudah sepuh gitu ya. Jadi berobat itu syariat, berdoa itu syariat, tapi dengan cobaannya itu dia nggak marah gitu loh. Dia tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi kesembuhan. Makanya Nabi ajarkan, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'u la yughadiru. Ya Allah, Rabb manusia, ya, hilang kata penyakit dari ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemberi kesembuhan. Ya, kesembuhan yang tidak menimbulkan sakit kembali. Jadi kita minta sama Allah, kita berusaha berobat gitu ya. Bukan sabar itu ngapa-ngapain itu enggak. Kita menerima tuh cobaan dari Allah, kita berusaha agar bagaimana cobaan itu bisa gitu ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Uni Yurni, udah resen. Di unmute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terima Assalamualaikum. kasih, tausiahnya luar biasa. Jadi kalau kita lihat memang cobaan itu beragam ya Ustadz ya, seperti sakit, mungkin musibah dan segalanya. Nah dalam kita berinteraksi secara sosial ini, kadang-kadang kita juga menerima ya katakanlah hinaan, dizalimi orang, dituduh orang. Apakah itu juga boleh kita katakan sebagai ujian dan cobaan itu Ustaz? Ya yang membuat kita harus sabar, harus ya kita ucapkan misalnya alhamdulillah kita menerima hal-hal yang seperti itu. Apakah bisa kita katakan itu juga ujian dan cobaan Ustaz? Wah itu Terima kasih Ustaz. Ujian yang paling berat dan tiap hari itu Bun. Ujian jangan dari orang nih Bun, dari suami, dari anak, dari tetangga. Ya. Loh, ujian itu benar itu ujian yang sangat luar. Ujian itu kita mau tahu enggak? Yang paling berat itu datang dari orang terdekat kita. Nah, kalau kita ngerti tadi ilmu tadi itu, wah kita keren deh. Kerennya gimana? Buka surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Surat 25 ayat 64 kali Ustaz ya. 63 ya? 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati
Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Masya Allah, Bun. Aduh, kita doain tuh orang yang hina kita, yang cela kita. Ya Allah, selamatkan saudaraku itu, ya Allah. Dia gitu karena nggak ngerti, ya Allah. Neka sabar, neka rito, ka iso. Kalau nggak sabar tuh sama ujiannya, nggak rito, nggak bakal bisa tuh, Bun. Masya Allah. Udah dicaci, dimaki, kita doain tuh, Bun. Ya Allah, maafkan saudaraku. Oh, itu masih kecil tuh, Bun. Ada yang lebih tinggi-tinggi dari itu, Bun. Kata Quran, Bun. Buka surat 41 ayat 34 35. Surat 41 ayat 34 35. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'azim. Enggak. Surat 41 ayat 34, Ustaz. 34 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Apa kata Allah? Tak sama kebaikan dan keburukan. Maka balaslah setiap keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada antaramu dan antaranya ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman dekat. Masya Allah, Bun. Kita diajarin ngapain, Bun? Tak sama yang baik dan buruk. Orang yang mencela, menghina itu nggak baik. Kalau kita balas dengan cara yang sama, bedanya kita sama dia apa? Maka kata Allah, balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya seolah-olah telah menjadi teman dekat. Bagaimana Islam ajarkan berbicara dan berbuat pada orang yang memusuhi kita seolah-olah kita sedang berbicara dan berbuat pada teman dekat kita. Masya Allah. Keren gak tuh Islam ya? Keren. Cuman gak dipraktekin. Kenapa nggak dipraktekin? Karena kita masih pakai nafsu. Bunda, demikian ya, Bun? Ya. Terima kasih, Ustaz. Ini perlu latihan yang banyak ya, Ustaz. Ya. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu yang lain yang masih tahu. Ya, silakan Pak Akib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar itu adalah satu titik keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, Pak Ustadz ya. Apakah betul seperti itu? Karena sabar itu bukan berarti lemah. Sabar itu bukan berarti menyerah dengan kondisi yang sangat mungkin menyakitkan dan sangat membuat kita terpuruk, tapi satu kondisi kemampuan seseorang yang dipimpin oleh imannya untuk menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Kemudian, Pak Ustadz, saya sering melihat fenomena, kalau kejadiannya itu berlarut-larut, memang biasanya agak kemudian hilang kesabaran. Misalnya sakit yang berlarut-larut, sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Tapi sangat menyakitkan dia sampai di akhirnya terpeleset pergi ke dukun, ke orang pintar. Karena selama ini kan nggak pernah ketemu dengan orang pintar. Jadi katanya ke dukun, ke orang pintar. Akhirnya jadi apa? Jadi syirik lah. Yang kedua, Pak Ustadz, orang sering tidak sabar kalau kejadiannya mendadak, Pak Ustadz. Kalau udah lama dia miskin, ya biasanya nerima udah. Tapi orang kaya tiba-tiba terbakar itu usahanya, bangkrut. Itu dia panik, Pak Ustadz. Atau orang yang tadinya sehat, segar bugar, tiba-tiba kecelakaan. Jadi kejadian-kejadian yang mendadak.
Atau ada keluarga yang teman saya tuh anak satu-satunya, sangat disayang, baru selesai sarjana, tiba-tiba meninggal. Itu kejadian mendadak, itu membutuhkan. Jadi ini pencerahan pagi ini luar biasa nih Pak Ustadz. Jadi bagaimana nih, kalau yang sudah lama cobaan ujian itu biasanya adaptasi, pelan-pelan bisa nerimo. Kejadian yang mendadak nih Pak Ustadz, seringkali orang jadi panik dan melakukan hal-hal yang ya itulah ujian kesabaran lagi. Terima kasih Pak Ustadz, mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dengar cerita mohon bimbingannya itu, rasanya sudah nggak mau bicara saya. Kalau suruh transfer knowledge, saya sampaikan ya. Iya, baik Pak Ustadz. Semua sharing, Pak. Ya. Kalau bimbingan itu Masya Allah, itu jauh banget deh ya, jauh banget. Sabar itu bukan fatalistis. Bedakan antara sabar dengan fatalistis. Orang fatalistis itu menyerah. Tidak melakukan apapun untuk keluar dari solusi. Untuk mencari solusi dari setiap problem. Sabar itu adalah menyeimbangkan antara usaha dan tawakal. Atau bahasa sederhananya gini. Orang dulu itu loh ya. Kalau kesandung kakinya. Yang dia ucapkan itu dua. Yang pertama innalillah. Yang kedua astagfirullah. Kata innalillahnya itu adalah bentuk dia pahami ini takdir Allah. Astagfirullahnya itu dia gunakan untuk berkontemplasi. Mungkin ada sesuatu yang keliru, mungkin ada sesuatu yang salah. Makanya itu penyeimbangan antara usaha, ya tawakal, takdir. Nah, itu dipahami jadi satu tuh. Itu muncul yang disebut dengan sabar. Jadi sabar duduk fatalistis, diam-diam, nyerah, nggak melakukan apapun. Oh itu dosa besar itu dalam Islam. Nggak boleh. Karena itu sama dengan kata putus asa. Padahal Allah bilang, la tayasu min rauhillah. Jangan pernah kau putus asa dari cinta dan sayangnya Allah. Saat kau usaha, tak ada yang tidak mungkin. Saat kau berdoa, tidak ada yang mustahil. Saat kau bertawakal, tak ada yang tak disiapkan oleh Allah. Saya kasih contoh. Siti Hajar berusaha di tengah tandus gersang demi anaknya. Apakah menyerah? Karena tandus gersang. Enggak, tuh terus berusaha aja. Sampai lari-lari 7 kali. Usahanya dihargai oleh Allah. Datang Zam-Zam yang sampai sekarang nggak pernah habis. Usaha memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin. Nabi Musa dikejar Fir'aun dan pasukannya. Di depannya laut, tak mungkin selamat. Doa menjadikan mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Laut bisa jadi jalan. Tawakal, Nabi Ibrahim dilempar ke api oleh Namrud dan pasukannya. Api yang panas menjadi dingin. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil dengan kekuatan tawakal. Karena yang beliau ucapkan, hasbiyallah ni'mal wakil. Masya Allah. Itu inti daripada kemudian, oh iya Ustaz, kalau kejadian itu mendadak ngono biasanya. Kalau gak mendadak, orang lebih safe, lebih siap. Ada kisah di zaman Nabi. Marra Nabi SAW bimra'atin tabki 'inda qabrin. Satu waktu Nabi melewati seorang ibu yang sedang menangis di tepi kubur. Anaknya laki-laki baru meninggal. Padahal diharapin tuh anak laki-laki, dan anak laki-laki itu zaman jahiliyah jadi kebanggaan. Wafat. Satu-satunya lagi ya. Dideketin oleh Nabi. Kata Nabi, ittaqillah. Bertakwa ya Bu kepada Allah. Wasbiri, sabar ya Bu. Perempuan itu bilang apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Bahasa Indonesianya gini. Pergi sana kamu. Kamu ngomong gitu karena kamu nggak merasakan dan tidak pernah ditimpa musibah yang sedang menimpa diri saya. Dia nggak tahu anak laki-laki Nabi semua wafat. Gitu. Tapi walam ta'rifu, wanita itu nggak tahu kalau itu Nabi. Diberitahu oleh sahabat Anas, lalu wanita itu lari ke rumah Nabi, lalu dia bercerita, ya Rasulullah, aku nggak tahu kalau engkau ya Rasul. Pesan Rasulullah. Apa katanya?
Inna sabra inda satmatil ula. Sabar itu Bu pada kejadian pertamanya. Karena saat kejadian pertama kita tidak sabar, nanti kita sudah terlanjur bereaksi yang tidak disenangi oleh Allah. Tapi kalau kita tidak bisa, ya terus kontemplasi, terus sampai nanti mungkin bisa sabar. Wallahu a'lam. Yang terbaik memang pada benturan pertamanya. Nah, tapi untuk seperti itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Salah satunya adalah itu tidak bisa dipaksa. Karena itu hati yang dibentuk. Dibentuk hati, dibersihkan dekat dengan Allah. Nanti secara otomatis kita akan merespon apapun itu menjadi indah. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 27 dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan qala Rasulullah SAW ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min inna asabatu syarra syakara fa kana khairan lah wa inna asabatu dharra sabara fa kana khairan lah. Sungguh mengagumkan kata Rasul orang beriman itu. Karena orang beriman itu apapun yang menimpa dirinya selalu dianggap baik. Yang demikian itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Karena itu reaksi otomatis dari iman. Yeah. Nah, lalu kemudian kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, kalau dia diberikan cobaan dia sabar dan itu baik baginya. Insyaallah. Insyaallah. Cukup ya. Syukron, jazakallah khair Pak Ustadz. Jazakallah khair. Baik, masih ada Bapak Ibu yang sehubungan dengan tema kita pagi hari ini. Ini ada di chat tapi temanya beda gitu dan mungkin di lain kesempatan barangkali Ustaz. Atau bisa saya bacakan Ustaz? Terakhir ya. Terakhir ya, tapi beda temanya nih Ustaz. Dari Bu Martiem, boleh bertanya Ustaz, topik yang lain dalam surat An-Nur 60 dikatakan bahwa perempuan tua yang berhenti haid tidak ingin menikah lagi, tidak ada dosa baginya menanggalkan pakaian mereka. Maksudnya memperlihatkan aurat seperti tidak berkerudung gitu Ustaz ya, tidak berdosa. Bagaimana itu Ustaz? Wanita yang sudah menopause boleh memperlihatkan aurat yang biasa terlihat, kepala. Syaratnya tahu enggak, Bun? Satu, tidak ada keinginan menikah lagi kalau dia tidak punya suami. Atau dia punya suami tidak lagi tertarik kepada orang lain. Yang kedua, sudah tidak suka berdandan. Ya. Yang ketiga, tidak ada kemauan syahwat. Itu baru boleh. Tapi jika dia berjilbab, itu lebih baik. Itu. Kenapa hukum dipakai yang minimalis? Mendingan pakai yang maksimal. Sama dengan Bunda, mau dapat duit dikit apa banyak? Pengennya banyak ya. Ya pakai hukum yang maksimal, jangan yang minimalis. Kalau ditanya boleh, boleh. Sama dengan orang ini, menikah boleh nggak pakai walinya bukan wali nasab? Boleh. Bagi janda. Kalau bagi tidak janda tidak boleh. Tapi sebaiknya pakai wali nasab. Ya, sama dengan gitu. Ambil hukum itu yang paling hati-hati. Berdosa apa tidak, Ustadz? Tidak berdosa. Syaratnya satu, tidak berdandan. Udah tidak ada kemauan berdandan. Tidak ada kemauan ingin dinilai orang. Tidak ada kemauan untuk menikah lagi. Tidak ada kemauan menikah lagi itu maksudnya nggak tertarik gitu. Bukan, dia tetap tertarik, cuman nggak mau nikah. Bukan itu. Kan berat kan? Tidak mungkin ya Ustadz. Saya mau bilang begitu tapi kan nggak enak karena ada hukumnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Baik Ustaz, kira waktunya sudah cukup. Kita berdoa bersama Ustaz untuk saudara-saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau tuh bisa redha dan terakhir bersyukur dengan cobaan yang diberikan kepada beliau-beliau ini Ustaz. Baik, ayah bunda, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah yang memberikan kita cobaan, ujian, baik sakit atau cobaan-cobaan yang lain. Satu, semoga Allah mengangkat cobaan-cobaan dari kita. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan sakit kembali. Amin. Dan mudah-mudahan apapun yang Allah berikan menjadi pengantar kita ke dalam surganya. Amin.
Dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan saleh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfina anta syafi la shifaan illa shifa'u shifa' la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wasayil asqam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami, khilaf dan kesalahan kami. Ampuni dosa, kesalahan, khilaf dan kedua orang tua kami. Kasihanilah beliau ya Allah. Berikan kasih-Mu kepadanya melebihi kasihnya kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bimbing kami, anak kami, keluarga kami ke jalan ridha-Mu. Jauhkan kami dari perbuatan yang menjadi murka-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tahu setiap musibah, cobaan, sakit adalah dari-Mu. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya Engkaulah yang akan memberi jalan dan mengangkat segala penyakit dan cobaan yang ada pada diri kami. Angkatlah dari diri kami ya Allah. Berikan kami solusi atas setiap kesulitan kami. Sembuhkan kami, kesembuhan yang tidak menimbulkan sakit kembali. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan saleh. Anak yang berbakti kepada kami, berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Selalu dekat denganmu dan taat kepada Rasul-Mu. Dan jadikanlah anak yang mengantar kami ke dalam surga-Mu. Ya Rahman ya Rahim. Selamatkan anak kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan sahabat-sahabat kami dari perbuatan yang Kau tidak ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.